purun, kombinasi dimodifikasi tambah rajutan. Ada yang dikombinasikan dengan sasirangan, jadi purun rajutan sasirangan. Juga ada saya bikin juga yang dari polos Batak, dimodifikasi juga tadi purun rajutan. Jadi ada 3 rajutan, terus rajutan ada tas tangan, tas sandang. Yang ini baru-baru juga ada pesanan nih, tadi baru mau WA lagi Ibu BRI, kemarin sudah 2, ini minta 1 lagi. Jadi alhamdulillah juga untuk souvenir sudah ngirim keluar ke Pulau Jawa, dan ini sekarang juga ada untuk dinas koperasi untuk pelatihan. Iya, pelatihan juga udah pakai ini. Pakai perajut. Mungkin sejarahnya nih Bu, mungkin Ibu mulai merajut dari segi purun ini kapan sih Bu? Sejarahnya mungkin dari mulai awal membuka usaha ini, Ibu rintis ini. Kemarin tuh cuma iseng aja, iseng ada bakul bekas buah. Terus 1 tahun kalau nggak salah itu bergantung di dapur. Kalau ini dibikin tas mungkin iya. Coba dirajut, saya rajut, saya pakai, ada yang negur. Pertama saya rajut, saya ini kebetulan saya ikut di kabar tanah laut ada promosinya yang untuk seluruh gitu. Jadi kebetulan Ibu Haji yang dari ini Saspolri kalau nggak salah Banjarbaru itu yang pertama beli. Pertama beli. Jadi dari luar daerah yang pertama beli ya Bu ya? Iya. Jadi dari situ cuma iseng aja. Akhirnya keterusan cari model baru baru akhirnya alhamdulillah juga sampai keluar Pulau Jawa. Nah Ibu itu belajar merajutnya ini sudah lama atau mungkin baru-baru aja gitu Bu? Kalau merajut tuh kan waktu dulu kan di SD kan diajarin. Waktu sekolah ada keterampilan, SMP kan ada keterampilan kayak dulu kan nggak prakarya. Kebetulan juga ada di samping rumah dulu tetangga bikin apa. Cuma itu aja. Untuk pengerjaannya ini sendiri nih Bu, ini Ibu memerlukan berapa orang atau mungkin Ibu aja nih dalam sehari bisa mengerjakan berapa gitu? Kemarin sebenarnya saya juga bisa mengayam. Mengayam tuh ya untuk sendiri lah, bukan untuk dijual. Tapi karena permintaan banyak sekarang, jadi saya ngambil dari pengrajin. Berarti bekerja sama juga sama pengrajin ya untuk pengolahan dari purun ini ya. Iya. Di sini banyak kombinasinya nih Bu. Ada yang dari yang saya lihat tadi ada sasirangan, mungkin ada yang kayak gini apa nih namanya Bu? Kalau ini kan kombinasi dengan bunga-bunga sintetis. Terus kalau yang di muka itu enceng gondok. Enceng gondok ya? Ya bunganya dari enceng gondok. Ini untuk bahan sendiri sih Bu, dari mana sih Bu untuk mendapatkannya? Mungkin ada pengrajin tadi kan ya, tapi mungkin ini susah didapat kayaknya nih Bu. Atau mungkin enak aja didapat untuk keperluan Ibu sendiri untuk merajut ini? Ya alhamdulillah lah, enak aja dapat. Ini katanya setelah saya share kan kemarin di grup di enceng gondok, katanya di Kurau banyak enceng gondok. Banyak ya, enceng gondoknya ya Bu ya? Iya, kalau enceng gondoknya sih banyak juga Bu, kalau saya lihat, tapi purunnya ini yang agak perajin kan banyak aja sekarang. Banyak kan dari Tangkisung, dari kalau daerah Tanah Laut, juga dari Lianganggang, terus dari Pandahan. Kalau untuk dari Tanah Laut, Kampung Purun, atau dari Marabahan. Jadi ya itulah kalau menginginkan purunnya ini langsung aja pesan di sana ya. Kalau mendesak kan kalau orderan mau cepat, paksa saya ngambil di mana-mana. Siap aja mereka ya Bu ya. Iya. Bu, untuk pengerjaan sendiri dalam sehari bisa mendapatkan berapa sih Bu untuk tas-tasnya ini Bu? Kalau tas kita istilahnya kerja terus. Kalau ini melapis terus pakai resleting 1 hari bisa. 1 hari bisa. Kalau untuk souvenir, kalau banyak orderan, jadi 1 hari itu paling 1 malam itu paling nggak 10 saya. 10 untuk satu orang pengerjaan ya Bu ya? Iya, saya sendiri ngerjakan. Saya Ibu sendiri. Tidak ada apa. Untuk keunggulannya apa sih Bu dari produk-produk Ibu ini Bu, dari perajut purun ini Bu? Ada nggak Bu? Ya kalau keunggulannya kan kayaknya tidak unik, terus juga ya tahan lah, juga bisa tahan karena kan saya juga habis ini kan saya pakai clear disemprot lagi.
Oke, mengembangkan khas dari Kalimantan Selatan ya Bu ya, Purun ya. Ya. Ini kan banyak sekali nih ada, dan brandnya pun Purun ya Bu ya. Iya, Purun Rajutan. Purun Rajutan by Ria nih, yang saya lihat nih. Harus ada ininya ya Bu ya, dari Ibu. Harus ada brandnya ya di mukanya. Iya, harus ada brand. Oke. Kemarin juga sudah daftar ke Haki. Oke ya Bu ya, oke. Dan ini untuk harganya berapa sih Bu, dari tasnya sendiri sampai yang ke ujung sana tuh nanti? Oh, sekarang kan saya bikin ini, kebetulan tuh baru bikin, ada yang sudah ada yang pesan. Kalau tas tuh tergantung. Ada yang kayak dompet, ada yang dari 50. Kalau tas dari harga 150 sampai ke atas. Oke. Ini mungkin dari sosial medianya penjualannya di mana nih Bu? Bukan saja melalui offline gitu kan, ada juga nih penjualannya dari online. Iya. Nah, online-nya itu mungkin Ibu ada sosial medianya gitu untuk penjualannya sendiri dari Purun ini Bu? Ada di IG juga ada. Terus di ini apa? Facebook. Apa tuh namanya Bu? Silakan di. Kalau Facebook Airbros. Airbros ya. Kalau di IG itu ada ini Purajut Tanah Laut. Purajut Tanah Laut. Terus halaman juga punya Purajut. Terus sekarang ini ikut bergabung di webnya Niaga Borneo Provinsi, Dinas Perdagangan Provinsi. Juga sama akun kreatif Banjarmasin. Banyak sekali Bu nih kerjasamanya ya Bu ya. Jadi untuk penjualan sendiri nggak bingung-bingung ya Bu ya. Iya, cukup kalau ada yang ingin memerlukan dari Purajut Purun, kalau nggak ada kekurangan bisa hubungi Ibu ya Bu ya. Oke, Ibunya siap aja nih. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, untuk offline-nya gimana sih Bu? Di mana tempatnya gitu Bu? Atau mungkin rekan dengar ini mau lihat nih proses pengerjaan dari tas-tasnya ini, boleh nggak sih Bu? Iya, iya, boleh silakan. Ini ada di Jalan Ayani, nomor 24, RT 06, RW 02. Di depan ada Purajut, keterampilan Purajut. Pas seberang Pizza Ajuah. Oh, Pizza. Seberangnya. Oke, dari situ ya. Iya. Rekan dengar Penuh FM, jika kalian ingin melihat produk-produk Ibunya ya kan, ini ada tasnya, ada apa itu yang di ujung itu apa namanya Bu? Nah itu nanti hiasan dinding itu teman-teman, dan banyak sekali nih dari produk-produk Ibu, ada jadi kasnya masing-masing ya. Ada yang dari bunga planel itu juga, ada yang dari eceng gondok, dan ada yang bervarian dari sasirangan ya Bu ya. Iya. Oke, dan ini mungkin Ibu membagi waktunya kan, Ibu riwayat kerjaannya tadi yang peribacain Ibu ya, itu senang gitu. Nah, itu bagi waktunya gimana nih Bu untuk pengerjaannya dari Purajut Purun sendiri? Ya kebetulan kan saya udah mulai berkurang selama COVID ini, juga istirahat. Nah, jadi 1 tahunan ini saya ngerjain ini. Jadi bagi-bagi waktu gitu lah. Ibaratnya. Untuk sendiri nih Bu ya, mungkin ada nggak Bu terdampak dari penjualan Ibu? Mungkin kan dari pelaku UMKM di Tanah Laut yang datang ke sini nih Bu ya, mereka berbagi cerita gitu ya. Mereka ini penghasilannya ada yang naik gitu Bu, ada yang turun, ada yang mungkin setengah naik gitu ya. Nah, mungkin dari Ibu sendiri gimana nih Bu, dari segi penjualannya, dari segi mentalnya menghadapi ya dari virus corona ini kan sangat-sangat ya tidak menguntungkan lah bagi kita semua untuk pelaku UMKM di Tanah Laut. Gimana Bu menurut Ibu? Kalau saya ya untuk Purajut nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena dari luar masih ada permintaan. Jadi nggak ini, juga dari untuk daerah juga ibu-ibu, terus ya ada aja lah gitu. Oke, mungkin dari luar ada juga ya, dari luar daerah ya Bu, sampai Pulau Jawa. Oke, sampai luar daerah nih teman-teman untuk penjualannya dari Purajut Purun ya. Dan ini banyak sekali varian-variannya, dari tasnya sampai ke hiasan dinding. Jadi kita tuh harus membeli produk-produk lokal Tanah Laut nih teman-teman ya. Jangan sampai orang-orang luar yang maksakan, tapi orang Tanah Laut membelinya di luar daerah
tanah laut. Di tanah laut pun kualitasnya sama ya Bu ya. Iya. Untuk Purajut dan produk-produk lainnya lah teman-teman. Jadi belilah produk lokal tanah laut karena itu perputarannya di tanah laut juga. Begitu Bu ya? Iya. Ya, oke. Dan ini Bu, untuk penjualannya kan ini sampai keluar daerah tuh Bu. Gimana tuh sampai keluar daerah? Mungkin dari segi penjualannya Ibu ada strategi-strategi barunya gitu. Cuma gini, saya kan punya banyak grup WA. Kebetulan saya kemarin itu kan sekolah di Sumatera, SMP Sumatera, jadi kan ada grup-grup, ada grup alumni gitu. Terus setiap saya produk, saya share ke grup-grup. Jadi kan ada kadang-kadang ada yang minat nanya apa. Terus ada teman, kakaknya mau tes kawinan. Kemarin 150 Purajut pesan. Waduh, itu berapa bulan tuh Bu pengerjaan itu? Kemarin tuh mintanya 1 bulan. 1 bulan, siap itu Bu? Ya, alhamdulillah pas COVID kan, jadi agak ini. Wah, Ibu sendirian Bu? Iya, sendiri kerjain. Waduh, mantap. Juga kemarin yang waktu dinas perizinan minta 175, terus karena COVID kan juga tertunda, tapi alhamdulillah sudah beres 175 itu dinas perizinan tanah laut. Juga kemarin. Jadi ya gitulah lewat WA grup ya. Nah, nomor WA-nya berapa sih Bu? Tadi belum Ibu sebutin. Oh iya. Atau boleh mungkin boleh dibagikan atau enggak, silakan. Ya, nomor WA-nya 0822 5105 0824. Oke, sekali lagi Bu. 0822 5105 0824. Oke, itu teman-teman untuk kalian yang berminat nih untuk membeli kerajinan dari Purajut Purun ya Bu ya. Iya. Nah, kenapa tuh ada namanya Purajut Bu? Kenapa namanya bukan yang lain? Iya, kita kan cari nama yang unik. Okay. Jadi bisa orang bicara, oh ini Purajut, Purun Rajutan. Ampunnya Ibu Anu ya. Iya. Ibu Basaria. Iya adalah. Jadi itu kalau nama-namanya apa kan udah ibaratnya banyak. Jadi Purajut ini Purun. Rajutan. Ya Purajut aja lah. Jadi sampai alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin juga sudah mendaftar KHK Purajut. Tinggal nunggu sertifikatnya aja lagi. Oke, sertifikatnya aja lagi pula. Oke, dan ini Bu, mungkin itu tadi kan sudah ke depan Ibu ya, ada strategi baru untuk penjualan Ibu juga, karena Ibu bergabung di grup-grup ya Bu ya, di WA, dan penjualannya sampai ke luar daerah juga ya, dan minimal ordernya nih Bu, untuk keluar daerah atau di dalam daerah sendiri ada nggak sih Bu, untuk minimal ordernya atau satuan aja gitu, atau banyakan? Kalau untuk tas-tas kayak gini kan saya nggak banyak bikin, ya paling banyak setengah lusin lah gitu. Jadi sama, jadi udah tuh nggak produksi lagi. Kalau ibarat yang satuan, terus ini yang Ibu BRI kan minta 3 sama boleh gitu. Tapi udah tuh nggak produksi lagi. Tapi kalau untuk souvenir, kalau souvenir itu 50 paling nggak. 50 pieces. 50 pieces untuk di dalam di luar daerah? Iya, luar daerah. Oh. Dalam daerah boleh. Luar daerah. Ya, alhamdulillah kalau lebih. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemungkinan kebanyakan dari mana sih Bu untuk penjualannya Ibu, yang apa? Yang minat dari Purajut Purun ini Bu? Dari Sumatera. Dari Sumatera. Jawa. Dan Jawa ya. Oh, daerah luar, daerah sebelah ya, tetangga sebelah ya. Oke, tetangga sebelah ya teman-teman. Untuk penjualan Ibu ini sudah menuju daerah tetangga ya. Mungkin nanti akan ke nasional. Ini sudah nasional sebenarnya untuk menjangkau daerah lain ya Bu ya. Mungkin nanti ada strategi-strategi baru untuk mengembangkan lagi ke daerah-daerah lain ya Bu ya. Ya mudahan menuju ekspor lah. Wes, mantap. Nah ini nih yang saya suka. Nah, ada ekspornya, ada internasionalnya juga Bu. Iya. Oke, Bu Ria, terkait penjualan nih Bu ya. Mungkin dari produk-produk Ibu ini untuk mendapatkannya di mana aja sih Bu? Selain di rumah Ibu gitu, atau mungkin Ibu menempatkannya di Dekranasda atau di mana gitu? Untuk Dekranasda ini belum lagi. Kadang-kadang ada di rumah mau taruh di situ. Untuk ada yang beli. Jadi belum sempat
ke sana. Jadi banyak kan di rumah iya, ya? Di rumah kan kadang ada datang yang dari Banjar, dari Banjarbaru, kadang ini kami mau ke rumah, ayo. Nanti kan dilihat-lihat akhirnya dibeli. Jadi belum ini memang niat masih ada Bu ya? Iya. Oke Bu. Ciri khasnya dari Pura di Purun ini apa sih Bu? Oke, mungkin dari Ibu nih kekasannya dari Tanah Laut sendiri nih. Apa sih Bu? Mungkin ada perbedaannya nih Bu ya dari di Tanah Laut sendiri, mungkin dari sesi tetangga nih Bu. Mungkin tetangga ada ciri khasnya begini dan ibunya pasti ada ciri khasnya tersendiri nih mungkin. Apa nih Bu? Saya pakai kancing. Kancing. Oh, kancing ini Bu ya. Ini kancing kayu apa Bu? Itu kayu dari limbah. Oh, limbah. Jadi memanfaatkan juga ya Bu ya dari limbah. Iya, kayu dari kayak itu. Jadi kalau pakai kancing itu. Itu jadi ciri khasnya ya. Ciri khas saya kancingnya agak gede-gede gitu lah. Iya. Nanti kalau kalian lihat teman-teman di sini ada kancing-kancingnya di mukanya ini pengancing di muka kancingnya ini Bu ya. Kancingnya ya. Di muka bunga-bunganya yang kalau saya pegang ini di dekat eceng gondoknya ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, untuk di Tanah Laut ini Bu, karena kan kita siaran radio Tuntung Pandang ini kan kita bekerjasama dengan dinas terkait Bu ya. Nah, mungkin ini kita di siaran ini bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Bu. Iya. Jadi peran mereka untuk penjualan Ibu dan usaha Ibu ini seperti apa sih Bu? Untuk menunjang penjualannya sendiri, gimana sih Bu? Bisa diceritain Bu? Ya, alhamdulillah mereka mendukung. Kemarin saya dikirim untuk mengikuti pelatihan. Di mana tuh? Di Diklat. Oh, di Diklat. IT. Terus kemarin juga saya ikut yang dari Link, juga berbasis e-commerce lah ya, di Hotel Jelita 4 hari. Yang kemarin ya sangat membanggakan karena sertifikatnya tanda tangan kepala Menteri Koperasi. Menteri Koperasi Bu ya, jadi membanggakan sudah tersertifikasi gitu ya. Di situ. Ini mudah-mudahan ini juga kemarin ada juga dari Dinas Perdagangan Banjarmasin Provinsi juga rencana mau mengikutkan saya di pelatihan yang ini yang prosedur ekspor ya. Jadi mungkin Ibu ini akan mengekspor mudah-mudahan ya. Jadi Purun Tanah Laut. Ada nggak sih Bu rencana untuk memperbesar usaha ini? Kan ini mau Ibu nih mau diikutkan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan mungkin dari kabupaten dan provinsi ya Bu ya. Nah, ini kan sudah dari prosedur ekspor tadi kan, jadinya bisa belajar lah di situ terkait dengan ekspor ke luar negeri maupun ke mana aja gitu ya. Jadi, nah ini kan dari Pura di Purun ini Ibu sudah bisa memproduksi 100-an lebih ya selama berapa bulan? Sebulan ya Bu ya? Sebulan kan? Untuk yang souvenir. Untuk yang souvenir. Dan untuk yang lainnya berapa? Kalau yang lain kan kadang ini agak nambah. Kalau souvenir itu kan di sini aja. Di sini terus tambah ini, terus kasih tutup, kasih kancing. Nah, kasih brand. Kalau yang kayak ini bisa aja nih sampai ibaratnya setengah hari. Setengah hari bisa ya. Kadang-kadang yang lamanya kan kita melapis, kuring, karena pakai pasang resleting, pakai jahit tangan. Jadi tidak memakai sentuhan mesin jahit. Tidak memakai itu Bu ya. Jadi ada betul handmade banget nih. Ya. Oke, itulah. Itu mungkin dari ciri khas Ibunya ya teman-teman. Menjahitnya tanpa menggunakan mesin, jadi rapi ya. Di sini pun nggak kalah sama yang di mesin nih teman-teman ya untuk jahitannya Ibu ini, tapi hasilnya pun ya kurang lebih aja gitu ya Bu ya. Dan di sini Bu, kalau yang ini Bu, yang ini nih. Ini masih belum ini pesanan orang. Oh, masih belum dilapis. Ini kalau yang sudah dilapis seperti ini. Wow, mantap itu Bu. Nah, mantap di sini. Dilapis. Wah, ada lapisannya ya Bu ya. Jadi nggak kayak bakul-bakul kayak biasanya ya. Kali ini ada lapisannya di dalam. Kalau itu tuh berapa sih Bu harganya Bu? Kalau ada lapisannya di dalam?
2,5, 250. 250 sampai yang tertinggi berapa sih Bu? 500. 500. Oke. Ini yang mana nih di antara ini yang paling mahal nih Bu? Kalau ini 300. Wah, itu 300. Karena banyak Rumit ya Bu ya? banyak ininya. Oh, banyak Rajutannya. rajutannya. Oke. Kalau ini kan sekarang lagi rame. Oh. Ini tas sandang bisa panjang. Yang sekarang kan model yang kayak diselempang kayak gini. Iya, diselempang. Oke. Itu untuk laki-laki ada nggak sih, Laki-laki, Bu? iya. Laki-laki ya. Oke. Laki-laki. Berapa sih Bu? Ini Hah? 150 150. Oke. lapisan. Ada yang berlapis ya teman-teman, ada yang 300. Berbeda lah dari setiap yang Ibu bawa di pagi hari ini ya teman-teman ya. Oke, dan jika kalian ingin lihat-lihat langsung aja tuh ke rumah ibunya tadi ya Bu ya, dibuka apa? Kerajinan Purajut. Pas seberang Pizza Acwa. Nah, di seberang Pizza Aswah tuh. Bisa juga kalian lihat-lihat gimana prosesnya ya teman-teman ya, gimana ibunya merajut ya kan, menjahit ini tadi gimana secara detailnya gitu. Nah Bu, mungkin rekan dengar ini ada yang tertarik gitu Bu untuk membuka usaha seperti ibu ini ya kan, karena ya penjualannya yang saya dengar tadi dari ibu sampai keluar daerah juga ya kan. Nah itu bagaimana sih Bu tipsnya untuk menjadikan seperti ibu ini usahanya sukses nih, bisa sampai keluar daerah gitu Bu? Ya alhamdulillah, yang penting kita sabar. Terus ya jangan dengerin orang lah. Ibaratnya oh di sana bagus apa, yang penting kita usaha, kita bisa share produk kita, kan yang menilai orang kan. Nah, betul sekali. Jadi sebagian orang ada yang pro, ada yang kontra. Jadi bersabarlah, yang penting kita sabar. Dan rajin-rajin kita share ke grup-grup teman. Jangan bosan lah gitu. Rajin promosi Iya, rajin promosi kalaupun lewat PA. Ada nggak Bu yang varian-varian terbaru Bu dari Ibu di Purajut Purun ini Bu? Mungkin ke depannya ada yang lain. Ya, rencana ada lagi. Nah, kalau ini kan baru bikin, sudah ada pesan di 3. Jadi tempel itu ya. Bagus sih. Bagus sih. Ini juga ada rajutannya. Pokoknya tidak meninggalkan rajutannya. Oke, itu ciri khasnya ya dari Ibu ya. Oke, ada rajutannya. Mungkin ada yang lain Bu selain yang yang di dindingnya dulu. Untuk kedepannya gitu. Ini ada untuk di dinding, ada model yang baru tapi belum selesai. Itu saya mengayam sendiri. Nah, jadi di rumah tuh ada yang bahan bakunya juga, bahan baku sendiri. Bahan bakunya sendiri ya? Iya, bahan baku turun sendiri juga ada saya beli. Jadi kalau suatu saat ada waktu luang, mungkin saya ngayam sendiri, cari-cari model lah. Ada nggak Bu rencana untuk mempekerjakan orang untuk Purajut sendiri Bu? Untuk sementara ini belum, tapi saya masih cari-cari yang ibaratnya sesuai dengan keinginan saya, masih cari-cari saya. Seperti apa sih keinginan Ibu ini? Harus bisa merajut gitu Bu? Ya kadang-kadang ada bisa merajut, tapi ibaratnya pekerjaannya nggak seperti kita. Oh, seperti kita. Jadi mungkin harus belajar dari Ibu ya. Seperti ini nih ciri khasnya, mungkin perajutannya kayak gini, gitu ya Bu? Iya. Oke, mungkin di segi kita kembali ke dinas terkait nih Bu ya. Nah, ada nggak sih Bu pernah dibawa ke stand pameran gitu atau kemana gitu untuk mempromosikan dari produk-produk Ibu mungkin sebelum pandemi nih? Kayaknya kan sebelum pandemi ada tuh stand pameran gitu kan dari dinas terkait, pasti itu dibawa sampai keluar daerah juga tuh. Kebetulan kan Purajut ini baru. Jadi kemarin dibawa ada Expo Apindo yang bawa. Apindo yang bawa. Iya, Apindo yang bawa. Oke, Apindo yang membawa, dan ini ada juga brandnya Purajut ya, Purajut by Ria nih. Selalu Ibu mengutamakan brandnya ini selalu. Iya. Kalau nggak ada ininya gimana tuh Bu? Ada yang pesan tapi nggak ada ininya? Enggak, saya nggak terima. Nggak terima ya Bu ya. Oke, siap. Jadi untuk kalian nih teman-teman, kalau request ini ibunya harus ada brandnya Ibu ya, jadi jangan ditinggalkan. Dan ini Bu mungkin ada sertifikasinya gitu Bu dari dinas terkait. Mungkin dari segi makanan kan tuh ada halal, BPOM, apa gitu. Nah dari si Ibu sendiri gimana sih Bu? Ini kan udah terdaftar, kemarin terdaftar. Haki ya? Oh iya Haki tadi ya. Jadi kan Purajut ini cuma satu nanti. Nggak ada merek lain. Jadi brandnya Purajut ya, Purajut? kan untuk seluruh kan, untuk seluruh. Jadi kalau yang ada Purajut yang apa itu
Oh, kalau ada yang sesama jenisnya Iya, kayak kan nggak Purun, gitu, nggak ada yang bernama Purajut gitu ya? Iya. Oke, jadi brandnya Ini kan dilindungin oleh hukum. mau dilindungi oleh hukum ya. Oke, jadi nggak ada yang bisa copy paste Iya. gitu ya. Oke, mungkin Bu harapan-harapannya ke depan nih untuk penjualannya sendiri atau dari sisi pemerintahan bisa gimana gitu untuk Ibu sendiri penjualannya? Kalau penjualan dari sendiri ya alhamdulillah lah. Tapi kalau untuk ini minta ke pemerintah, ya kalau ada ibaratnya pelatihan atau sosialisasi atau ada acara-acara pakailah Purajut. Pakailah Purajut. Pakailah Purajut untuk souvenir atau apa. Ada acara-acara, jadi memperkenalkan. Jadi selama ini kan saya memperkenalkan dari tanah laut, bawa keluar tanah laut. Jadi kan bukan nama saya aja, tapi kan nama daerah juga terangkat kan. Nah, jadi ya mohonlah kepada pemerintah yang dinaskah yang ada perlu apa. Nah, jadi untuk ini ada pelatihan kan sekarang kemarin 30 sudah, ini nunggu 90 dari Koprindak.